Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat tanggal 6 Juni 2024 saya akan melaksanakan observasi penilaian kinerja kepala sekolah untuk penilaian saya sebagai kepala sekolah di PMM. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sukasih 01 yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti presentasi visi dan misi sekolah ya. Di sini kita sudah membuat visi dan misi sekolah. Nanti apabila ada ibu dan bapak yang ingin memperbaiki visi misi sekolah kita, boleh nanti kita diskusi ya. Kita diskusi lagi apa yang perlu kita perbaiki dari visinya atau misinya atau langkah tujuannya, kita bisa sharing di sini bersama-sama. Lanjut Pak. Visi dan misi sekolah ya. Visi itu adalah komponen penting dalam membantu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga yang lainnya. Visi itu adalah gambaran atau impian yang akan kita wujudkan untuk masa depan. Nah di sekolah pun kita kan pasti punya keinginan, punya mimpi mau seperti apa sih sekolah kita ke depannya gitu kan. Jadi setiap sekolah itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tujuannya apa? Kalau kita punya mimpi, kan berarti kita punya harapan ya. Berarti harapannya apa sih sekolah kita itu untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya ya. Nah kalau misi adalah langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Harus seperti apa sih langkahnya untuk mewujudkan misi yang akan kita lakukan ke depannya. Lanjut Pak. Nah, sebelum membahas ini visi dan misi sekolah, ada beberapa landasan utama yang akan kita capai ya tujuannya. Nah, kita tadi sudah sedikit membahas masalah visi. Visi itu gambaran atau impian dan harapan kedepannya untuk masa yang akan datang. Lanjut Pak. Lanjut. Kita biar langsung ke visi sekolah aja. Nah ini adalah pentingnya visi dan misi. Yang pertama, visi itu adalah untuk mengarahkan ya, mengarahkan mau seperti apa sih sekolah kita ya, arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah, bukan cuma untuk gurunya, bukan cuma untuk stafnya aja, tapi visi itu untuk semua warga sekolah yang ada di sekolah itu ya, termasuk siswanya juga akan seperti apa sih yang kita harapkan siswa kita gitu ya. Nah visi dan misi juga adalah untuk meningkatkan inspiratif warga yang supaya memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita harapkan ya. Terus visi dan misi juga adalah mendorong perbaikan berkelanjutan. Bagaimana caranya kita harus selalu konsisten untuk bisa menjadi yang lebih baik. Tahun ini seperti ini, tahun berikutnya kita harus lebih baik lagi gitu kan ya. Kita harus tetap belajar untuk bisa lebih baik. Nah, visi dan misi juga adalah untuk membangun identitas sekolah kita ya. Sekolah kita itu biar sekolah kita itu baik di mata masyarakat sekitar dan yang lainnya gitu, karena sekolah itu tidak hanya warga sekolah itu tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya orang tua murid, tapi di situ juga kita mempunyai warga sekitar yang termasuk di dalamnya adalah sebagai warga sekolah, dan kita juga bisa berkontribusi dengan lingkungan sekitar kita. Lanjut Pak.
Nah, ini adalah menyusun visi dan misi sekolah. Yang pertama kita harus menganalisis dulu, terus merumuskan cita-citanya sekolah kita itu seperti apa. Ya, nanti menyusunnya. Di sini ada kita harus menyusun visi dengan jelas. Terus menyusun misinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan tujuannya itu apa dari visi dan misi sekolah kita. Lanjut, Pak. Lanjut. Udah langsung. Nah, ini adalah visi misi SDN Suka Asih 01. Visinya adalah sekolah terdepan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkualitas, yang mandiri, kreatif, dan gotong royong. Gimana menurut Ibu Bapak? Setuju nggak dengan visi SD sekolah kita? Sesuai nggak? Saya mohon masukannya. Menurut Ibu dan Bapak, apakah ini akan kita rubah visi misinya, atau tetap seperti ini, atau ada yang dikurangi? Silakan. Kita di sini berdiskusi. Ayo, kita ingin peserta didik yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu berarti keagamaan ya. Dia rajin ibadah. Dia mempunyai karakter yang hormat kepada guru, sopan santun ya. Terus berkualitas. Berkualitas itu dalam artian anak itu mempunyai prestasi ya. Mandiri itu anak itu tidak tergantung sama orang lain. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Terus bisa tidak tergantung dengan orang lain. Terus kreatif, anak bisa menghasilkan suatu produk atau proyek yang baik. Anak juga bisa gotong royong, bisa saling membantu, saling berbagi, itu gotong royong ya. Ayo, sekarang saya minta masukannya dari Ibu Bapak dulu semuanya. Kalau seandainya ada yang mau kita perbaiki misi sekolahnya. Nanti kita akan buat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya secara pribadi menunjukkan secara umum kita semua. Hanya visi dan misi sekolah ini yang banyak, mantap lah gitu. Sesuai lah. Karena selain yang lain, memang kita harus anak-anak didik kita memang harus berakhlak mulia. Kemudian juga mandiri di situ ada. Berkualitas itu berarti memang harus kreatif. Dia punya motivasi untuk belajar belajar yang biar berhasil gitu. Kemudian mandiri itu tidak tergantung ya tadi Ibu, tidak tergantung sama orang lain gitu. Mereka harus mencari. Kemudian gotong royong ya, memang kita berada di lingkungan daerah ya katakanlah bukan kota ya, memang kita munculkan visi gotong royong ini artinya saling membantu. Nanti mereka ke depan apabila sudah keluar dari sini, rasa gotong royong di masyarakat itu akan muncul. Itu menurut saya gitu. Terima kasih, Pak. Jadi menurut Bapak ini udah cukup ya. Ya. Terus bagaimana untuk yang lainnya? Ada masukan lagi nggak dari yang lain? Apa mau ditambahin? Apa ada kata yang harus dikurangi? Mungkin terlalu berlebih gitu visinya? Kalau visi kan namanya juga mimpi ya, keinginan gitu. Tapi bagus juga Bu, kalau kemudian jadi mudah dipahami. Bagaimana Pak Subali, ada tambahan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya luar biasa. Cuman kalau bisa Bu ya, kalau bisa. Berakhlak mulia itu sesuai dengan Pancasila yang pertama. Berkualitas luar biasa. Mandiri termasuk Pancasila ketiga, dan kreatif gotong royong termasuk Pancasila kelima. Kita tambahin satu, cuman saya belum nemu kalimatnya yang ada istilahnya anak itu sehat begitu Pak. Kira-kira di mana adanya gitu. Jadi tidak hanya berakhlak mulia, tidak hanya berkualitas, mandiri, kreatif, juga anak mendapatkan kesehatan luar biasa dalam artian. Kira-kira nambahinnya di mananya nih? Saya juga belum nemu nih, dari tadi masih mikir. Iya. Gitu, namanya di mana enaknya nih? Iya. Kreatif, gotong royong, dan
sehat jasmani dan rohani. Mungkin bisa, mungkin. Mungkin mandiri, kreatif, koma, jangan dan ya, koma, gotong royong dan sehat jasmani dan rohani. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Maksudnya mendingan sehat dulu, Pak. Oh gitu, gimana? Baru mereka bisa bergerak gotong royong. Oh ya udah nggak Dan apa. tambah di sini, sekolah terdepan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, Ya, berkualitas, yang sehat, mandiri, sehat, Sehat, kreatif, jasmani, dan gotong ya, royong. berkualitas, sehat, yang Kreatif. mandiri, kreatif, dan gotong royong. Bisa Enggak, nggak begitu? kayaknya dari mandiri, sehat gitu. Dari sini Pak. Nah, iya. Mandiri, Nah. sehat, Jasmani dan rohani. kreatif, dan gotong royong. Mungkin, iya. Jadi tidak hanya daleman, tapi luarnya juga, ya badannya yang melakukan setiap hari keadaan sehat. Gitu. Kalau menurut saya coba kira-kira bisa nggak nambahnya gitu? Kreatif dan gotong royong. Nah, itu kan. Ya. Hanya setelah mandiri. Adanya. Ya udah. Setelah Sekolah mandiri. terdepan dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkualitas, yang mandiri, sehat, jasmani, dan rohani, kreatif, dan gotong Nah, Ya royong. oke dah, oke siap. Oke Ya. gitu luar biasa. Ya udah, makasih banyak Pak masukannya. Ada lagi nggak Ibu Bapak masukannya? Bu Suwaro, ada masukan lagi? Atau Bu Kesi, Bu Daro, Urus, Ajis, Ade? Ya cukup, bagus Bu. Nah, kalau udah berarti deal ya. Nanti kita akan buat di pakai banner atau papan untuk kita pajang di depan supaya nanti tidak hanya gurunya aja yang tahu visi misi sekolah kita, tapi anak-anak didik kita tahu, orang tua murid kita tahu, dan warga sekitar juga tahu yang mungkin nanti akan mengantar anaknya ke sekolah. Itu ya Pak ya. Berarti udah deal ya, visi dan misi sekolah kita nanti kita rubah ditambah dengan kata sehat, jasmani, dan rohani. Lanjut Pak Ajis. Sekarang misinya. Berarti misinya itu langkah-langkah untuk mewujudkan dari misi tersebut. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan budi pekerti yang luhur melalui program-program keagamaan. Mungkin program ini akan kita wujudkan di semester depan ya, di tahun ajaran depan. Yaitu saya akan membuat program, atau bukan saya ya, tim kita semua kita akan membuat tim program keagamaan ya. Ibu Bapak nanti ke depan. Ya, sholat duha bersama, terus tadarus bersama, mungkin hafalan doa-doa atau surat-surat pendek ya. Terus yang keduanya, mewujudkan siswa yang berprestasi dalam semua pelajaran akademis maupun non akademis. Ya, kita bisa sering mengikuti lomba-lomba ya, lomba O2SN, P2US gitu ya. Akademis itu ya kayak lomba calistung, kita ikut sertakan anak-anak. Terus kita nanti membuat kebiasaan literasi, numerasi untuk depannya. Terus non akademis kita kan ada ekstrakurikuler ya Pak ya. Kita bisa bikin mengikuti lomba yang lainnya kayak lomba kesenian, olahraga, itu termasuk non akademis yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Ya, nanti kita akan mengoptimalkan pembelajaran harus seperti apa sih kita di sekolah. Kita buat sekolah itu menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak kita ya. Jangan sampai anak-anak itu ke sekolah itu terbebani, tapi dia datang ke sekolah, dia belajar itu merasa bahagia, merasa senang gitu. Terus yang keempat, mewujudkan kemandirian siswa melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Nanti kita akan membuat pembiasaan atau disiplin positif ketika nanti sekarang kan udah sebentar lagi anak-anak libur ya, udah PTS. Nanti ke depannya kita akan membuat pembiasaan baik atau disiplin positif baik yang bisa kita lakukan untuk perbaikan kita ke depannya. Terus yang kelima, menjalankan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Contohnya nanti kita bisa kerjasama dengan Polsek ya Pak, ikut ada polisi cilik, atau dengan desa kita kegiatan yang lainnya, atau dengan warga sekitar, contohnya DKM masjid ya, kita nanti bisa bekerja sama. Nah, untuk langkah-langkah ini apalagi yang perlu kita tambahkan untuk mewujudkan misi? Kita tadi di visi kan ada kesehatan. Iya itu ya. Tercover di visi kesehatan.
berarti kita Lihat cari kalimat-kalimat yang memang menyentuh coba ke langkahnya akan seperti apa kita bikin. Iya. Kita boleh kita tambahin di sini di misinya. Ya, karena saya jasmani dan rohani itu memang harus Kita makan Tambahan misi. tambahan gizi. tambahan misi di sini. Apa kita buat program Jumat bersih gitu ya? Karena setiap hari Jumat kita melaksanakan Jumat bersih, terus kita bisa melaksanakan makan bersama gitu ya? Nah, benar. Bawa makanan dari rumah. Bawa bekal dari rumah, iya bekal sehat, makanan sehat dari rumah. Terus apa lagi coba masukannya Pak? Ini ibu kayak mendatangkan kayak sikat gigi bersama tuh. Oh iya kan harus di sekolah. Coba Pak, kita tolong sambil dicatatkan nanti yang perlu kita revisi. Yang ada kaitan dengan kesehatan, Puskesmas tuh bu. kesehatan badan, kesehatan rohani. Iya, sikat gigi bersama tuh. Berarti tadi apa Pak tadi melaksanakan kegiatan Jumat bersih ya? Jumat bersih dan makan bersama, membawa bekal makanan sehat dari rumah gitu ya. Nanti kita tambahkan di mungkin jangan di nomor ini terakhir aja ya. Nanti adanya di atas ya. Ah, iya. Nomor 4. Jadi ini nomor 6 ya. Terus apa lagi Pak? Itu kayak ada program sikat gigi bersama. Itu kebersihan juga. Kesehatan. Kesehatan. Boleh Bu ditambahin nanti senam ceria setiap 1 minggu sekali. Boleh kan kalau itu Ya, mah boleh. di hari Sabtu. Itu kan buat kesehatan. Melaksanakan Sabtu ceria ya dengan senam bersama senam massal ya. Iya. Sabtu ceria dengan melaksanakan senam massal. Ya. Ada lagi mungkin Pak, Ibu tambahannya untuk Cukup. Lanjut. lanjut. Coba Pak, lanjut ke tujuan. Ya, tujuan dari visi misi kita ini yang pertama terbentuknya siswa yang taat dan tertib beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kepedulian sosial. Berarti ini bisa termasuk ini ya, yang nomor 2, ada gotong royongnya juga ya, kepedulian. Terus yang ketiga, terselenggaranya pembelajaran kolaboratif dan berpihak kepada siswa. Yang keempat, terselenggaranya pembelajaran yang terintegrasi budaya lokal. Jadi budaya lokal seperti kayak sopan santun gitu kan, terus salam sapa gitu kan, itu bisa juga. Nah terus terwujudnya profil pelajar Pancasila. Mungkin dari visi kita juga semuanya udah termasuk ya, ada profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, gotong royong, berakhlak mulia. Ya, cuma yang belum mungkin kebinekaan global itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah terus yang 6-nya tercapainya pemanfaatan fasilitas sekolah yang menunjang pembelajaran secara optimal. Jadi kita bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Yang ketujuh, terciptanya kerjasama aktif antar warga sekolah dan masyarakat. Ya, kita juga harus tetap bisa bersinergi ya dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar, karena anak-anak kita juga kan ada di lingkungan itu. Terus yang kedelapan, mewujudkan individu yang mempunyai disiplin dan patuh pada norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi selain anak itu punya karakter yang profil Pancasila di sekolah, tapi anak pun bisa melaksanakan atau mengimplementasikannya di rumah, tidak hanya di sekolah. Ada lagi tambahannya? Coba Pak, dari sini apa yang belum? Yang kesehatan ya? Iya. Apa coba? Berarti kan Tujuannya? terwujudnya siswa dan siswi yang sehat jasmani dan rohani, gitu aja lah. Udah Pak, ini terwujudnya siswa, terwujudnya murid kali ya, kalau murid kan bisa laki perempuan. Oh gitu ya. Ya murid berarti siswa Terwujudnya siswa dan siswi siswa sehat jasmani dan rohani. yang sehat jasmani dan rohani. Serta lingkungan sekolah yang bersih. Oke, siap. Ya.
Berarti tujuan udah ya, Udah. udah sesuai ya dengan visi yang tadi kita buat. Nah, mengapa harus ada visi dan misi sekolah ya? Dengan adanya visi dan misi yang jelas dan disepakati oleh semua pihak sekolah, dapat memiliki tujuan yang jelas. Kita tadi udah punya tujuan ya, Ibu Bapak udah punya tujuan, terus memberikan motivasi kepada semua anggota sekolah dan menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mencapai hasil yang terbaik. Insya Allah kita bekerja bersama-sama untuk menciptakan visi yang sudah kita sepakati. Lanjut Pak. Caranya ya merancang langkah-langkah kreatif yang dapat merubah sikap dan perilaku siswa, memberdayakan kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan kita juga ada ekstrakurikuler ya Pak ya, yang sering Ibu sama Bapak berikan kepada siswa. Terus mengoptimalkan semua potensi yang ada di sekolah. Kita di sini itu punya aset yang luar biasa. Kita di sekolah punya guru-guru yang punya potensi yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat nama baik sekolah kita. Terus yang keempat, memberdayakan guru melalui komunitas belajar. Jadi kita di sekolah ataupun di luar sekolah kita bisa mempunyai komunitas. Kalau di luar kita bisa KKG ya Bu, terus bisa mungkin komunitas PGRI, kita bisa ada komunitas juga. Di sekolah pun yang kecil kita kan punya komunitas ya, komunitas sekolah SD Sukasih 01. Kita bisa berdiskusi apa sih tantangannya di sekolah kita, apa sih masalahnya di kelas. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling mencari solusi apabila di dalam pembelajaran ada yang kesulitan. Kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa saling mencari merefleksi juga lah apa sih yang kurang dari pembelajaran kita, bagaimana caranya kita memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Lanjut Pak. Nih sasaran dari visi dan misi sekolah kita adalah semua komunitas yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite, pengawas sekolah, serta dinas pendidikan yang terkait. Lanjut. Nah, ini adalah implementasi dari visi dan misi sekolah yang sudah kita lakukan, yaitu ada kegiatan upacara bendera. Upacara bendera juga kan setiap hari Sabtu ya, ada ekstrakurikulernya, ada pembinanya. Nah, ini adalah implementasi dari visi dan misi sekolah. Terus ada kegiatan senam bersama. Terus ada kegiatan kesenian, tari menari. Mungkin itu saja visi dan misi sekolah SD Sukasih 01 yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.